Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan kependudukan dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sidik Agung Purnomo. Saya dari program studi Administrasi Publik dengan nomor absen 06. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari yang telah disampaikan oleh Bu Eka yang berjudul tentang kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Secara makro, kebijakan kependudukan adalah kuantitas dan masalah kualitas. Masalah kualitas yaitu laju pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan persebaran yang tidak merata. Yang kedua ada masalah kualitas, derajat kesehatan, pendidikan, kualitas hidup, kebebasan, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan dapat dilakukan secara desert policy maupun secara tidak langsung atau indirect policy melalui pembangunan di sektor-sektor lain. Yang kedua ada kebijakan eksplisit dan kebijakan implisit. Jenis-jenis kebijakan kependudukan. Apakah dari penontonku sekalian atau dari teman-temanku sekalian ada yang mengetahui tentang kebijakan pendudukan? Jadi, kebijakan pendudukan ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang maksud dari kebijakan kependudukan. Yang pertama, ada kebijakan kependudukan adalah kebijakan atau pernyataan atau dokumen yang dibuat pemerintah pusat yang menyangkut tentang rencana untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan mungkin juga distribusinya. Jadi di sini kebijakan implisit itu suatu kebijakan yang sudah diatur oleh pejabat publik yang sudah tertera di Undang-Undang Dasar. Jadi menurut saya pribadi, kebijakan eksplisit itu adalah suatu kebijakan yang mutlak harus dilaksanakan atau yang sudah tertera wajib kita lakukan. Yang kedua ada kebijakan implisit menurut hukum, peraturan, dan sejenisnya yang meskipun tidak dikeluarkan khusus untuk mempengaruhi pertumbuhan komposisi dan distribusi penduduk, namun memiliki pengaruh terhadap hal lain. Jadi menurut pendapat yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah suatu kekuatan yang ada dalam kebijakan eksplisit yang mempunyai peraturan tersendiri, hukum tersendiri, dan dampak tersendiri. Baik, di sini di dalam kebijakan implisit itu terdapat PRP. Apakah itu PRP? Apakah dari teman-temanku sekalian ada yang mengetahui tentang PRP itu? PRP adalah kebijakan yang diperlukan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengadaan pangan, ketenagakerjaan, perencanaan, kota, dan sebagainya. Yang merupakan di sini hasil dari tingkat fertilitas dan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. PIP. Apakah teman-teman atau penontonku sekalian sudah mengetahui tentang PIP itu? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan sepengetahuan saya tentang PIP itu adalah apa. Baik, PIP adalah kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi secara langsung tingkat fertilitas
mortalitas, dan imigrasi penduduk. Jadi menurut saya itu PIP itu adalah sejenis kayak data atau lembaga survei yang dirancang untuk mempengaruhi secara langsung tingkat pertumbuhan penduduk, fertilitas penduduk, mortalitas penduduk, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli apakah itu kebijakan. Di sini menurut Charles L. Arts, dalam merumuskan kebijakan kependudukan, para perencana dan pengambil keputusan harus memperhatikan yang pertama, ada kebijakan kependudukan biasanya dikaitkan dengan pembangunan. Yang kedua, kebijakan kependudukan dan kebijakan pembangunan bukan hanya merupakan dua hal yang bertentangan. Yang ketiga, kebijakan kependudukan bukan lagi merupakan isu yang sensitif dan saat ini telah umum di seluruh dunia. Kita harus menggarisbawahi tentang keputusan ketiga ini. Dia menjelaskan bahwa merupakan isu yang sensitif. Jadi secara tidak langsung atau bukan rahasia umum lagi. Dalam kebijakan kependudukan itu memiliki kekurangan yang dimana menimbulkan isu sensitif dan saat ini jadi menurut saya yaitu dari kebijakan nomor 3 ini itu dari kebijakan publik masih memiliki sedikit kekurangan yang dimana itu menimbulkan suatu isu sensitif yang sudah tidak menjadi aib dunia. Jadi itu sudah dunia itu sudah mengetahui tentang kekurangan dari kebijakan kependudukan itu. Mungkin itu menurut pendapat saya. Ini yang terakhir kawan-kawan. Ini saya akan menjelaskan secara umum atau secara rasional umum tentang kebijakan kependudukan itu. Di sini secara umum kebijakan kependudukan harus ditujukan untuk. Jadi kebijakan kependudukan itu harus memiliki tujuan atau ditujukan untuk yang pertama itu melindungi kepentingan dan pengembangan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua, memberikan kemungkinan bagi tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga, dan anaknya. Yang ketiga, kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari presentasi saya kali ini yaitu memecahkan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang. Mungkin presentasi pada siang kali ini saya akhiri. Itulah yang saya pahami tentang materi yang telah disampaikan oleh Bu Eka tentang kebijakan kependudukan. Bila ada salah kata dari saya pribadi, saya Siddiq Agung Purnomo, mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.